Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu sekalian rahimakumullah, Imam Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullahu ta'ala berkata, laisa lil waliyyi sadiqun wala lil hasudi rahatun. Seorang penguasa itu tidak pernah memiliki teman yang setia, dan seorang yang dengki itu tidak pernah merasa tenang. Bagian pertama tidak ada hubungannya dengan kita, tapi bagian yang kedua lah yang perlu menjadi renungan kita, bahwa hati yang dengki tidak pernah merasakan ketenangan, selalu gelisah, selalu sedih. Semakin orang maju, semakin harta orang bertambah, dia pun semakin terluka dan semakin sakit. Jadi agama kita menyarankan untuk sebuah ketenangan dan kebahagiaan agar bersihkan hati. Jangan ada dengki dengan apapun yang dimiliki orang lain. Hari ini kajian Asmaul Husna insyaallah ta'ala memasuki pembahasan Asmaul Husna yang keempat, yaitu nama Allah Ar-Rahman. Bahasa Indonesia mengartikan Ar-Rahman dengan yang Maha Pengasih. Sebagian terjemahan Departemen Agama mengartikan Ar-Rahman dengan Maha Pemurah. Tentu pengasih dan pemurah berbeda tapi tidak bertolak belakang. Berbeda tapi tidak berlawanan. Seorang yang pengasih tentu akan selalu murah hati. Dan seseorang yang murah hati disebabkan karena dia memang seorang yang pengasih. Maka antara pengasih dan pemurah meskipun berbeda tapi tidak berlawanan. Al-Quranul Karim menyebutkan nama Allah Ar-Rahman sebanyak 57 kali. Dan tentu itu jumlah yang sangat banyak. Yang lebih menarik lagi, bahwa semenjak kita membuka Al-Quran,
nama Allah yang pertama kali kita temukan pada surat yang pertama adalah Ar-Rahman. Maka Allah berfirman pada ayat pertama di surat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian nama Ar-Rahman ini muncul lagi pada ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ibu yang saya hormati, surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Di antara alasan kenapa Al-Fatihah adalah surat yang paling agung, antara lain karena surat Al-Fatihah mengandung 5 nama-nama Allah. Dan kalau kita berpikir mendalam, memahami lebih spesifik, semua nama Allah berapapun jumlahnya kembali kepada 5 nama Allah dalam surat Al-Fatihah. Misalnya Allah itu Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Misalnya Allah itu An-Nasir, Maha menolong. Allah Maha memberi rezeki, Allah Maha menolong, Allah Maha menyembuhkan. Itu kan karena Allah Ar-Rahman. Karena Allah Maha Pengasih. Misalnya Allah itu Al-Qawi, Maha Kuat. Allah itu Al-Qahir, Maha mengalahkan. Allah itu Al-Qadir, Maha Kuasa. Itu kan karena Allah Malik. Jadi semua nama-nama Allah berapapun jumlahnya kembali kepada nama-nama Allah yang ada dalam surat Al-Fatihah. Maka surat Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Jemaah sekalian, 2 kali dalam surat Al-Fatihah Allah mengulang-ulang kasih sayangnya. Pada ayat pertama Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada ayat yang ketiga Allah kembali menegaskan kasih sayangnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Allah ingin makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim tidak boleh lepas dari hati dan fikiran kita. Salat Anda sah saja kalau tidak membaca Al-Ikhlas atau tidak membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi tidak mungkin salat sah kalau tidak membacakan Al-Fatihah. Lalu di dalam Al-Fatihah itu terulang 2 kali kasih sayang Allah. Ar-Rahmanir Rahim dalam basmalah, lalu Ar-Rahmanir Rahim pada ayat yang ketiga. Kembali saya ingin tegaskan, ini semua karena Allah inginkan agar kita selalu sadar, selalu yakin terhadap kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Terkadang ada situasi-situasi ujian, dan itu melemahkan keyakinan kita tentang kasih sayang Allah. Namun begitu kita menjalankan salat dengan hati yang hadir dan khusyuk, kita pun mulai membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali tersadarkan dengan surat Al-Fatihah ini bahwa kasih sayang Allah itu ada meskipun saya dalam keadaan diuji. Terkadang saya diuji oleh Allah dengan sakit. Keyakinan saya tentang kasih sayang Allah pun lemah. Namun ketika kita sedang salat, kita bacakan Al-Fatihah, 2 kali kita ulang-ulang kasih sayang Allah, sehingga keyakinan yang sempat lemah tentang kasih sayang Allah kembali menjadi kuat.
Jadi 17 rakaat salat wajib sehari semalam. Sejumlah itu pula kita mengulang-ulang kasih sayang Allah Azza wa Jalla, agar tidak pernah fikiran kita, keyakinan kita dan kesadaran kita lepas dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Mungkin ada satu kesulitan yang memberikan Anda alasan untuk berputus asa dalam satu urusan. Anda jangan menerima alasan putus asa itu. Karena ada Allah Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi sepanjang ada yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sepanjang itu jangan membuka pintu hati untuk putus asa. Karena ada yang Maha Pengasih, ada yang Maha Penyayang. Oleh sebab itu jamaah sekalian, tidak mungkin seseorang yang berulang kali menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim lantas kemudian berputus asa dengan ujian hidup. Enggak mungkin. Sekali lagi, tidak mungkin seseorang yang berulang-ulang mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim lalu kemudian ia berputus asa dengan ujian-ujian hidup. Itu tidak mungkin. Dan kalau itu terjadi, berarti ia mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim dengan lisan tanpa diiringi dengan hati yang penuh yakin. Ingin saya tegaskan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kalau seandainya Anda mengenali Allah sedalam-dalamnya, maka Anda akan sampai pada satu kesimpulan bahwa Anda nggak butuh siapapun selain Allah. Anda nggak butuh dokter untuk sakit Anda. Anda nggak butuh aparat keamanan untuk ketakutan Anda. Anda nggak butuh orang-orang kaya untuk kemiskinan Anda. Semua orang yang mengenal Allah dengan mendalam dan dengan spesifik, mereka semua akan sampai pada kesimpulan tidak ada yang kubutuhkan kecuali Allah. Jadi kalau Anda masih merasa saya butuh A, saya butuh B, saya ketergantungan dengan C, itu karena Anda belum mengenal Allah sehingga Anda melihat kebutuhan ada di tangan manusia. Anda belum mengenal Allah lebih dalam sehingga Anda merasakan ketergantungan Anda dengan seseorang. Dan ini satu hakikat yang sangat besar. Untuk apa kita mengkaji Allah? Kita mengenal Allah dengan nama-namanya? Jawabannya agar hati ini semakin terikat dengan Allah, sehingga berkurang ikatan-ikatan hati kepada selain Allah. Sadarlah ibu-ibu sekalian, yang membuat hati kita ini sering terluka, karena sering sekali hati ini kita ikat dengan selain Allah. Kita ikatlah hati ini dengan seseorang yang ternyata dia adalah pengkhianat. Kita ikatlah hati ini dengan bisnis yang ternyata kemudian bangkrut. Kita ikatlah hati ini dengan sebuah cita-cita yang ternyata kemudian gagal. Semua ikatan hati dengan selain Allah akan berakhir dengan kecewa. Satu-satunya ikatan hati yang gak pernah menghasilkan kecewa, kalau hati itu diikat dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau Anda gak mengenal Allah, bagaimana Anda akan mengingat hati dengan yang tidak dikenal? Maka kenali Allah sedalam-dalamnya, kenali Allah sedetil-detilnya, sampai Anda merasakan bahwa tidak ada ikatan sekokoh ikatan dengan Allah terhadap hati kita. Jemaah sekalian, halaman 21, apa tafsir dari Ar-Rahman? Penulis berkata, Ar-Rahman mengandung makna rahmat yang sempurna. Inilah Ar-Rahman, yang maha menyayangi Anda dengan kasih sayang yang sempurna. Ibunda kita menyayangi kita, tapi ibunda kita menyayangi kita dengan segala keterbatasan. Ayah kita pun pasti menyayangi kita, namun ayah kita lagi-lagi menyayangi kita dengan segala kekurangan.
putra-putri darah dan daging kita menyayangi kita. Tapi tetap saja kasih sayang mereka adalah kasih sayang yang penuh dengan keterbatasan. Hanya ada satu kasih sayang yang sempurna untuk Anda, yaitu kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Jadi hanya Allah yang menyayangi Anda dengan segala kesempurnaan. Dan semua yang menyayangi Anda selain Allah, mereka menyayangi Anda dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Jadi Anda nggak boleh kecewa dengan kasih sayang manusia. Karena manusia menyayangi Anda dengan keterbatasan mereka. Kalau Anda sadar bahwa setiap manusia memiliki keterbatasan, maka sudah seharusnya Anda nggak boleh kecewa dengan keterbatasan itu. Tidak mungkin Anda temukan kesempurnaan pada diri siapapun manusia. Maka kalau Anda inginkan kasih sayang yang sempurna, Anda hanya mendapatkannya di depan Allah Azza wa Jalla. Maka Ar-Rahman artinya adalah yang mengandung rahmat atau kasih sayang yang sempurna. Seperti apa kasih sayang sempurna dari Allah untuk hambanya? Sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahwa suatu hari sahabat kembali dari pertempuran dengan sejumlah tawanan perang. Ternyata di antara tawanan perang itu ada seorang wanita yang sedang menggendong anak yang baru bisa berjalan. Sesampainya di Madinah, persisnya di depan Nabi dan para sahabat, anak yang baru bisa jalan ini meronta untuk segera dilepaskan oleh sang bunda. Dan sang bunda pun tidak kuat menahan keinginan anak tersebut. Akhirnya dia lepaskan. Dilepaskan beberapa saat untuk kemudian anak ini hilang. Maka ibunya mencari, penuh khawatir, penuh was-was, di mana anakku? Setelah menemukan anaknya, wanita ini memeluk, menggendong, dan menyusuinya. Melihat pemandangan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat. Kata beliau, "Ara'aitum hadhihi tarihatan waladaha finnar?" Menurut kalian, maukah ibunda muda ini membuang anaknya ke dalam api? Sahabat-sahabat mengatakan, mana mungkin seorang bunda yang begitu besar menyayangi anak kecilnya, mana mungkin dia mau membuang anaknya ke dalam api? Tidak mungkin ya Rasulullah. Terhadap jawaban itu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menimpali. Kata Nabi Sallam, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Allah lebih menyayangi hamba-hambanya melebihi kasih sayang wanita ini terhadap anak kecilnya. Ini tidak boleh lepas dari pikiran Anda, bahwa Allah lebih menyayangi Anda melebihi ibu Anda. Bahkan Allah lebih menyayangi Anda melebihi Anda sendiri. Tidak ada kasih sayang tersempurna untuk Anda lebih dari kasih sayang Allah. Saya ulangi sekali lagi, kasih sayang Allah untuk Anda melebihi kasih sayang ibunda Anda. Bahkan kasih sayang Allah untuk Anda melebihi kasih sayang Anda untuk Anda sendiri. Anda menyayangi diri Anda, tapi tetap dengan keterbatasan Anda. Namun Allah menyayangi Anda dengan segala kesempurnaan Allah. Tragedi besar kita jamaah sekalian terletak pada hawa nafsu. Kita selalu ingin disayangi oleh Allah dengan standar hawa nafsu. Saya ingin disayangi oleh Allah dengan uang yang banyak.
Saya ingin disayangi oleh Allah dengan rumah yang mewah. Saya ingin disayangi oleh Allah dengan kendaraan yang bagus. Saya ingin disayangi oleh Allah dengan pekerjaan, dengan gaji besar. Hawa nafsu inilah yang selalu menjadi standar. Dan kalau hawa nafsu selalu menjadi kacamata, Anda tidak akan banyak melihat kasih sayang Allah. Saya ulangi, sepanjang kacamata Anda memahami dan menyayangi kasih sayang adalah kacamata hawa nafsu, maka Anda tidak banyak melihat kasih sayang Allah. Bukan karena kasih sayang Allah itu sedikit, tapi karena kacamata Anda untuk memahami kasih sayang adalah kacamata hawa nafsu. Maka orang yang pola pikirnya adalah pola pikir hawa nafsu, 100% akan berulang-ulang suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang pola pikirnya adalah pola pikir hawa nafsu, pasti akan berulang-ulang suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Dia ingin uang banyak, Allah tak kasih. Suudzon sama Allah. Dia ingin gaji yang besar, ternyata gajinya nggak naik-naik juga. Suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang membuat manusia tersiksa, membuat manusia sering terluka, jawabannya adalah karena pola pikirnya yang selalu terbalut dengan hawa nafsu. Perlu Anda ketahui jamaah sekalian bahwa Allah Azza wa Jalla menyayangi Anda dengan kebijaksanaannya, bukan sesuai dengan hawa nafsu Anda. Saya ulangi, Allah menyayangi kita sesuai dengan kebijaksanaan Allah, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Oleh karena Allah menyayangi kita sesuai dengan kebijaksanaan Allah, maka kadang-kadang Allah menyayangi kita dengan hal-hal yang kita inginkan. Namun kadang-kadang Allah pun menyayangi kita dengan hal-hal yang kita nggak inginkan. Sakit itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi bagaimanapun kadang-kadang Allah menyayangi kita dengan sakit itu. Saya kasih contoh. Satu tim dalam satu pekerjaan sepakat untuk hari Sabtu mereka ke puncak dalam rangka melakukan meeting penting sekaligus makan-makan. Karyawan-karyawan ini tentu saja sangat gembira. Tiba-tiba salah seorang dari mereka malam harinya tiba-tiba mengalami sakit. Sakit mendadak. Sakit perut yang luar biasa. Sampai di pagi hari sakit perut ini juga tidak berkurang. Akhirnya ia telepon kepala tim. Dia mengatakan, saya sakit dari semalam dan sampai saat ini sakit ini belum berkurang. Saya izin tidak bisa ikut meeting hari ini. Akhirnya berangkatlah tim ini tanpa beliau. Berangkat dari Jakarta, anggaplah jam 7. Ternyata jam 9 dia ditelepon oleh kawan-kawan bahwa bis yang mereka tumpangi ternyata mengalami kecelakaan. Ternyata tidak ada yang wafat, tapi semuanya dirawat di rumah sakit. Coba perhatikan jamaah sekalian, bagaimana Allah Azza wa Jalla membuat karyawan ini sakit untuk keselamatannya dari kecelakaan. Seandainya dia tidak sakit, pastilah ia termasuk dari orang yang mengalami kecelakaan. Jadi sakit ini kita nggak suka, tapi bagaimanapun kadang-kadang Allah berikan sakit karena inilah yang terbaik. Maka jamaah sekalian, Allah menyayangi kita dengan kebijaksanaannya, bukan dengan hawa nafsu kita.
Karena Allah sayangi kita dengan kebijaksanaannya, maka kadang-kadang Allah sayangi kita sesuai dengan keinginan kita. Tapi kadang-kadang Allah pun menyayangi kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan ingat, tidak selamanya keinginan Anda baik. Tapi semua kebijaksanaan Allah pastilah baik. Saya ingin disayangi oleh Allah dengan uang yang banyak. Belum tentu keinginan Anda itu akan jadi kebaikan bagi Anda. Lalu Allah menyayangi Anda dengan kemiskinan. Kalau inilah yang menjadi keputusan Allah, itu pasti tidak salah. Jadi apapun keputusan Allah untuk menyayangi Anda, itu tidak mungkin salah. Tapi keinginan-keinginan Anda untuk disayangi Allah, saya ingin disayangi Allah dengan uang yang banyak, keinginan-keinginan Anda itu kemungkinan besar salah. Nah, maka di titik ini ambillah kesimpulan bahwa Allah menyayangi manusia dengan bentuk yang tidak mungkin salah, meskipun manusia itu tidak suka, meskipun manusia itu tidak rela, tidak ridho. Jemaah sekalian yang saya hormati, itulah tafsir Ar-Rahman yang pertama, yang maha menyayangi dengan segala kesempurnaan. Yang kedua, Ar-Rahman juga mengandung makna rahmat yang sangat luas. Maka makna Ar-Rahman yang kedua, yang maha menyayangi dengan kasih sayang yang sangat luas. Apa maksudnya? Anda punya kasih sayang, tapi kasih sayang Anda sangat sempit. Berapa orang yang berada dalam kasih sayang Anda? Apakah ada 100 orang? Anggaplah cuma 100 orang yang berada dalam kasih sayang Anda. Sempit sekali. Begitu Anda pergi ke Thailand, ternyata tidak ada orang Thailand ini yang berada dalam kasih sayang Anda. Begitu Anda pergi ke Amerika, ternyata tidak ada orang-orang Amerika ini yang berada dalam kasih sayang Anda. Kenapa? Kasih sayang Anda sangat sempit. Hanya beberapa orang saja yang berada dalam kasih sayang Anda. Lantas bagaimana dengan kasih sayang Allah? Kasih sayang Allah adalah kasih sayang yang maha luas, sehingga semuanya disayangi oleh Allah. Allah menyayangi semua penghuni langit, dan Allah pun menyayangi semua penghuni bumi. Siapapun yang telah mendapatkan hidup dari Allah, maka dia akan mendapatkan kasih sayang pula dari Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang mendapatkan hidup dari Allah, maka dia akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maha luas kasih sayang Allah Azza wa Jalla, karena semua penghuni langit, penghuni bumi di daratan ataupun penghuni bumi di lautan, semuanya mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha luas kasih sayang Allah Azza wa Jalla, maka bayi Nabi Musa menemukan kasih sayang Allah itu di dalam kotak saat dihanyutkan oleh ibunya. Maha luas kasih sayang Allah, maka Nabi Ibrahim menemukan kasih sayang Allah itu di dalam kobaran api saat ia dibakar. Maha luas kasih sayang Allah, maka Nabi Yunus menemukan kasih sayang Allah itu di dalam perut ikan. Maha luas kasih sayang Allah, maka pemuda Ashabul Kahfi mendapatkan kasih sayang Allah itu di dalam gua. Maha luas kasih sayang Allah, maka Nabi SAW dan Abu Bakar menemukan kasih sayang Allah itu sewaktu mereka berada di dalam gua Sur. Dimanapun akan Anda dapatkan kasih sayang Allah. Cuman cobalah Anda renungkan. Bayi Nabi Musa dapatkan kasih sayang Allah di dalam kotak kecil. Ibrahim alaihissalam dapatkan kasih sayang Allah dalam kobaran api. Yunus alaihi salam dapatkan kasih sayang Allah dalam perut ikan. Anda tidak berada di dalam perut ikan yang sempit. Anda pun tidak berada di dalam kotak yang sempit.
Anda pun tidak berada di dalam kobaran api yang panas. Anda pun tidak berada di dalam gua yang sempit. Kenapa Anda ragu dengan kasih sayang Allah? Ini dunia yang sangat luas. Anda ragu dengan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Meragukan sebuah kebenaran adalah penyakit. Kasih sayang Allah itu sebuah kebenaran. Tapi Anda ragukan kebenaran itu. Maka ini adalah hati yang betul-betul sakit. Anda yakin, Anda tidak yakin dengan kasih sayang Allah, padahal kasih sayang Allah itu ada. Jadi di dalam Al-Quran bahkan ada satu surat yang bernama surat Ar-Rahman. Di dalam surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala berpanjang lebar berbicara tentang kasih sayang. Allah berfirman Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Allah sebutkan kasih sayang yang pertama untuk kalian adalah 'allamal Qur'an. Aku berikan kalian Quran. Kasih sayang yang kedua, khalaqal insan, bahwa aku menciptakan kalian. Ibu sekalian yang saya hormati, kehinaan paling hina sesuatu yang tidak ada. Itu yang paling hina. Karena sesuatu yang tidak ada berarti nggak berarti. Maaf. Kotoran binatang ada. Kenapa ada? Karena dia berarti. Berarti untuk pupuk kandang atau berarti untuk A, B, dan C. Jadi kehinaan paling hina adalah ketiadaan. Karena ketiadaan itu berarti nggak berarti. 100 tahun lalu Anda nggak ada, karena Anda nggak berarti. Dan 100 tahun yang datang pun Anda tidak ada lagi, karena Anda udah nggak berarti. Ketidakadaan berarti tidak berarti. Tapi Allah Azza wa Jalla mengeluarkan Anda dari ketiadaan menjadi ada. Ketiadaan di mana Anda tidak berarti, dan sekarang Anda menjadi ada di mana Anda berarti. Maka nikmat yang kedua untuk Anda adalah khalaqal insan. Bahwa Allah menciptakan Anda, itu nikmat. Nikmat yang ketiga adalah 'allamahul bayan. Allah berikan Anda kemampuan berbicara. Berapa miliar Anda dapatkan nikmat dengan kemampuan berbicara itu? Dengan kemampuan berbicara, entah berapa ratus kali sehari Anda tertawa dan tersenyum. Dengan kemampuan berbicara, entah berapa ribu kebutuhan dalam sehari Anda bisa penuhi. Subhanallah, kalau Allah memberikan satu nikmat, maka nikmat ini akan melahirkan ribuan nikmat yang lain. Contoh, Allah berikan Anda nikmat berbicara. Berapa ribu nikmat yang Anda dapatkan dari nikmat bisa berbicara itu? Dengan nikmat berbicara Anda senyum, Anda tertawa. Dengan nikmat berbicara Anda menyelesaikan persoalan. Dengan nikmat berbicara Anda mampu menyelesaikan segala tugas. Itulah Ar-Rahman. Ketika Allah memberikan Anda satu nikmat, ternyata satu nikmat ini menghasilkan jutaan nikmat yang tiada terhitung bahkan. Allah berikan Anda nikmat mata, itu cuma satu. Tapi dengan mata ini berapa miliar nikmat yang kemudian Anda dapatkan? Wajarlah kalau 2 kali dalam Al-Quran Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak bisa menghitungnya. Karena satu nikmat Allah kasih, itu menghasilkan jutaan bahkan miliaran nikmat lain. Halaman 21 surat Al-A'raf ayat 156 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai." Dan kasih sayangku meliputi segala-galanya. Tidak ada yang tidak disayangi oleh Allah. Allah sayangi para malaikat, Allah sayangi manusia, Allah sayangi binatang, termasuk non-muslim pun disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah menyayangi orang non-muslim? Iya. Allah sayangi orang-orang non-muslim. Cuman ingat 2 hal.
Allah menyayangi orang yang beriman karena dua hal. Tapi Allah menyayangi non-muslim karena satu hal. Allah menyayangi orang-orang yang beriman karena dua hal. Pertama, karena Allah itu Maha Penyayang. Dan yang kedua, karena orang-orang yang beriman ini memang layak disayangi. Adapun orang-orang non-muslim, mereka disayangi oleh Allah bukan karena mereka layak disayangi, tapi karena memang Allah itu sendirilah yang Maha Penyayang. Jadi kasih sayang Allah untuk Anda jauh lebih besar daripada kasih sayang Allah terhadap orang-orang non-muslim. Sebab Allah menyayangi Anda karena dua hal. Pertama, karena memang Allah Maha Penyayang. Yang kedua, karena memang Anda layak disayangi. Adapun mereka orang-orang yang tidak beriman, Allah menyayangi mereka bukan karena mereka layak disayangi, tapi karena memang Allah yang Maha Penyayang. Perhatikan mereka orang-orang yang enggak beriman. Berapa juta orang-orang tak beriman hilir mudik di udara naik pesawat. Siapa yang menggenggam mereka di udara sehingga tidak mengalami kecelakaan? Allah Azza wa Jalla. Allah sayangi mereka, iya. Allah sayangi mereka bukan karena mereka, tapi Allah sayangi mereka karena Allah memang penyayang. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Tabarak, awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidakkah kalian melihat burung yang terbang di udara? Dia membuka sayap, dia menutup sayap, buka lagi, tutup lagi. Begitulah burung itu terbang di udara. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Tidak ada yang menggenggamnya hingga tidak jatuh kecuali Ar-Rahman. Hanya Ar-Rahman yang menggenggam burung terbang di udara sehingga tidak jatuh ke darat. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, dalam surat Taha Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menjumpai Fir'aun. Lalu Allah berpesan, fa'tiyahu faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kalian menjumpai Fir'aun. Ucapkanlah kepada Fir'aun itu kata-kata yang lembut. Ucapkanlah kepada Fir'aun kata-kata yang lembut. Fir'aun ini termasuk orang yang paling dimurkai oleh Allah. Namun Allah berkata kepada Musa, ucapkanlah kepada Fir'aun kata-kata yang lembut. Jika seperti inilah sikap Allah terhadap Fir'aun yang paling ia benci, seperti apa sikap Allah kepada Anda yang Allah cintai? Sekali lagi, Fir'aun orang yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Namun Allah berkata kepada Musa alaihi salam, wahai Musa, berkatalah kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Jika seperti ini sikap Allah kepada Fir'aun yang paling ia benci, bisakah Anda bayangkan seperti apa sikap Allah kepada Anda yang siang malam sujud di depan Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Kasih sayang Allah luar biasa. Hanya saja hati berpenyakit. Kasih sayang yang luar biasa itu tetap enggak disadari. Kita enggak sadar dengan kasih sayang yang luar biasa itu. Kita lanjutkan halaman 21. Sebagian ulama berkata Ar-Rahman adalah nama agung karena kemuliaannya bersama nama Allah dalam firman-Nya. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa Ar-Rahman ini termasuk Ismul A'zam. Apa itu? Semua nama Allah dinamakan Asmaul Husna. Tetapi dari sekian Asmaul Husna
ada beberapa nama yang dinamakan Ismul A'zam. Nama teragung dari semua nama-nama yang agung. Semua nama Allah adalah nama yang agung, tapi dari semua nama-nama yang agung itu, ada beberapa nama yang lebih agung lagi. Salah satunya Allah. Terus apa lagi? Sebagian ulama mengatakan salah satunya adalah Ar-Rahman. Kenapa? Karena dalam surat Al-Isra ayat 110, Allah menyebutkan Allah bersamaan dengan Ar-Rahman. Allah berfirman, "Qul ud'ullah aw ud'ur Rahman." Maka memohonlah kalian kepada Allah atau memohonlah kalian kepada Ar-Rahman. Jadi Allah mengatakan berdoa, katakanlah ya Allah. Atau berdoa, katakanlah ya Rahman. Katakan ya Allah atau katakan ya Rahman. Allah sebutkan Allah dan Rahman dan tidak disebutkan nama yang lain. Ulama kita mengatakan ini menunjukkan nama Allah dan nama Ar-Rahman adalah nama teragung dari semua nama-nama yang agung. Dan ini berarti menyebutkan nama Allah dan nama Ar-Rahman dalam doa akan menghasilkan keberkahan yang luar biasa. Maka nanti atau kapanpun Anda berdoa jangan lupa panggil nama Allah atau panggil nama Ar-Rahman. Allahumma ya Allah, ya Rahman. Kenapa Anda panggil Allah dan Rahman? Karena Allah dan Rahman dua nama teragung dari semua nama-nama yang agung. Semua nama Allah Asmaul Husna, tapi dari sekian Asmaul Husna ada beberapa nama yang dinamakan dengan Ismul A'zam. Salah satunya Allah, lalu konon disebut salah satunya adalah Ar-Rahman juga. Jemaah sekalian, Allah bersemayam di atas aras dengan nama Ar-Rahman. Halaman 21 paling bawah. Maksudnya apa? Dalam surat Taha ayat kelima Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas aras. Di sini penulis ingin menyampaikan satu analisa. Kenapa ayat itu berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Kenapa tidak menggunakan nama lain? Misalnya Allahu 'alal 'arsy istawa. Yang disebutkan Ar-Rahman bukan nama Allah, bukan nama Ar-Rahim. Kenapa demikian? Jawabannya pada halaman 22. Pertama, dan Allah menuliskan di arasnya bahwa sesungguhnya kasih sayangnya mendahului murkanya. Ini jawaban pertama. Kenapa Allah sebutkan Ar-Rahman bersamaan dengan aras? Karena di salah satu tiang aras ada sebuah tulisan yang berbunyi wa rahmati sabaqat ghadabi. Dalam riwayat lain wa rahmati ghalabat ghadabi. Kasih sayangku mengalahkan murkaku. Kasih sayangku mengalahkan benciku. Allahu Akbar. Inilah tulisan di aras. Kasih sayangku mengalahkan benciku. Coba Anda renungkan itu. Kasih sayangku mengalahkan benciku. Lihat manusia. Semua manusia yang Anda lihat, kebencian mereka selalu mengalahkan cinta. Anda punya seorang kawan? Anda berdua pernah saling mencintai, tapi terjadi kesalahpahaman dan hari ini Anda menjadi musuh? Inilah manusia. Kebencian kita selalu mengalahkan cinta kita. Seorang bunda yang menyayangi anak. Betapa besar kasih sayang seorang ibu kepada anak. Tapi anak ini bandel. Anak ini sering nyakitin. Anak ini selalu durhaka. Akhirnya ibunya mengatakan, semoga kamu dikutuk. Pulanglah dan jangan balik lagi.
Sampai ibu mati kau tak perlu datang lagi ke rumah ini. Apa ini? Ternyata meski kasih sayang terbesar itu ada dalam diri seorang ibu, ternyata dalam diri seorang ibu pun sering sekali benci mengalahkan cinta. Pertanyaannya, di manakah cinta selalu mengalahkan benci? Hanya pada Allah Azza wa Jalla. Hanya pada Allah Azza wa Jalla. Maka di antara tulisan yang terdapat di Arsy itu singgasana. Raja-raja, presiden-presiden, mereka punya singgasana. Karena Allah itu pun raja di atas segala raja, maka Allah punya singgasana namanya Arsy. Tetapi Arsy Allah itu ada tulisan, wa rahmati ghalabat ghadabi. Sayangku mengalahkan benciku. Sehingga jemaah sekalian, betapapun dosa Anda sangat besar, namun Anda istighfar, Anda akan menemukan kasih sayang Allah mengalahkan benci. Karena Anda mau tahu kasih sayang Allah, coba dengarkan hadis berikut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Kata Allah, coba dengar baik-baik. Ibn Adam, "Lau balagat dhunubuka Ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali." Wahai anak Adam, sepanjang harapan dan doa-doamu hanya kepada aku, kau enggak pernah berharap kepada selain aku, engkau pun tidak pernah berdoa meminta kepada selain aku. Sepanjang doa dan harapanmu hanya kepada aku, akan ku ampuni dosamu dan aku enggak peduli sebanyak apapun. Ibn Adam, lau balagat dhunubuka anana as-sama'i wal ard, thumma astaghfartani, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sekiranya dosamu memenuhi langit dan bumi, namun satu kali engkau istighfar dengan kejujuranmu, akan ku ampuni dosamu sepenuh langit dan bumi itu, dan aku enggak peduli walaupun itu banyak. Ibn Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, summa laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah. Anak Adam, seandainya besok engkau menjumpaiku dengan dosamu sepenuh bumi, tetapi tidak ada syirik, aku akan menyambut kedatanganmu dengan ampunanku sepenuh bumi pula. Engkau datang dengan dosa sepenuh bumi, ku sambut engkau dengan ampunanku sepenuh bumi. Tapi jangan ada syirik. Pertanyaan jemaah sekalian, dosa sepenuh bumi disambut oleh Allah dengan ampunan sepenuh bumi. Apakah ada dosa yang masih tersisa? Sudah tidak ada. Ini hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang sangat agung tentang bagaimana kasih sayang Allah mengalahkan kebencian Allah. Saya ulangi hadis ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sepanjang harapan dan doamu hanya aku, ku ampuni dosa masa lalumu. Aku enggak peduli sebanyak apapun itu. Anak Adam, misalnya dosamu sepenuh langit dan bumi, namun engkau istighfar dengan kejujuranmu, ku ampuni dosamu sepenuh langit dan bumi itu, dan aku enggak peduli. Ibn Adam, misalnya besok engkau menjumpaiku dengan dosamu sepenuh bumi, tapi tidak ada syirik, niscaya aku akan menyambut kedatanganmu dengan ampunanku sepenuh bumi juga.
Ini menunjukkan bagaimana kasih sayang Allah mengalahkan kebenciannya. Dosa Anda sepenuh langit dan bumi, bukankah ini kebencian? Tapi sepanjang Allah yang selalu jadi harapan dan doa Anda, Allah mengampuni itu semuanya. Saya kira ibu-ibu pernah dengar kisah seorang pelacur. Seorang wanita, profesi sehari-hari adalah pelacur. Namun suatu hari dia berikan air kepada anjing yang sedang kehausan. Coba renungkan, yang haus bukan manusia, apalagi manusia yang beriman. Tapi yang haus adalah binatang, binatang haram pula, yaitu anjing. Tapi hari itu pelacur ini betul-betul terpanggil oleh kasih sayang untuk memberikan air kepada seekor anjing. Nabi SAW bersabda, "Fasyakarallahu laha faghfara laha." Maka Allah berterima kasih kepada pelacur itu sehingga Allah mengampuni dosanya sebagai pelacur. Bertahun-tahun jadi pelacur, hanya dengan beberapa tetes air untuk seekor anjing, dosa itu diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena kasih sayang Allah selalu mengalahkan kebencian Allah. Allah benci saya dan Anda atas dosa-dosa kita, tapi walau demikian selalulah sadar. Ya Allah, Engkau benci aku dengan dosaku, tapi kasih sayangmu mengalahkan bencimu. Maka sayangilah aku dengan ampunan. Malam hari Anda bangun bertahajud. Saya kira semua orang yang bangun dalam bertahajud, gelisah terbesar yang membuat kita bangun tahajud adalah gelisah terhadap masa lalu. Ini masa lalu yang panjang, penuh kotoran, penuh dosa. Faktanya Anda berdosa, berarti sebab neraka ada dalam diri Anda. Karena tidak ada orang yang masuk neraka kecuali karena dosa. Dan kalau dosa ini positif dalam diri Anda, berarti positif tanda neraka ada dalam diri Anda. Dan inilah yang menggelisahkan orang-orang saleh, sehingga mereka tidak bisa tidur nyenyak sepertiga terakhir malam. Mereka ingin bersimpuh dengan istighfar di depan Allah Azza wa Jalla. Maka apabila nanti malam Anda beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, sampaikan apa yang disampaikan Nabi dalam hadis ini. Ya Rasulullah, ya Allah, Engkau benci aku atas dosa-dosaku, namun kasih sayangmu mengalahkan benciku. Namun kasih sayangmu mengalahkan bencimu, maka ampunilah aku dengan kasih sayangmu itu. Dan Anda lihat dalam Al-Quran, Ghafur yang artinya Allah Maha Penyayang, mengampun, selalu bergandengan dengan Rahim. Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim, pengampun penyayang. Kenapa? Karena Allah mengampuni dengan kasih sayangnya. Kalau kita mengampuni seseorang, kita ampuni seseorang dengan maaf kita. Sehingga untuk kembali menyayangi kita udah nggak bisa. Tapi Allah Azza wa Jalla, Allah ampuni semua pendosa dengan kasih sayangnya. Sehingga orang yang telah diampuni oleh Allah akan kembali disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian yang saya hormati, jadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, disebutkan Ar-Rahman bersamaan dengan Arsy dengan dua alasan. Alasan yang pertama, karena di salah satu tiang Arsy terdapat satu tulisan yang sangat indah. Tulisan yang menyejukkan setiap hati. Tulisan itu berbunyi, "Wa rahmati ghalabat ghadabi." Kasih sayangku mengalahkan kebencianku. Allah benci dengan dosa-dosa kita, tapi satu kali Anda lakukan kasih sayang Allah, yaitu istighfar,
niscaya kasih sayang ini akan mengalahkan kebencian itu. Allah murka Anda atas durhaka dan maksiat Anda, tapi satu kali Anda lakukan kasih sayang Allah, yaitu sujud penuh tauhid dan ikhlas, niscaya kasih sayang Allah dalam sujud Anda akan mengalahkan kebencian Allah dalam maksiat-maksiat Anda. Allahu Akbar. Tuhan yang seperti ini tidakkah layak kita cintai dengan sepenuh hati? Tuhan yang seperti ini mestinya kita sayangi, kita cintai melebihi segala-galanya, termasuk melebihi diri kita sendiri. Anda tidak menemukan manusia yang kasih sayangnya mengalahkan bencinya untuk Anda. Enggak akan Anda temukan itu. Semua manusia di sekitar Anda rata-rata benci mereka mengalahkan kasih sayang mereka. Hari ini mereka sayang dengan Anda, tapi tidak tertutup kemungkinan esok atau lusa sayang itu akan kalah dengan kebencian. Makanya dalam agama kita dianjurkan agar selalu memaafkan. Karena hanya orang yang selalu memaafkan, orang yang pemaaf, inilah orang yang kebencian mereka, kasih sayang mereka tidak hilang dengan kebencian. Sekali lagi, orang yang selalu memaafkan adalah manusia-manusia yang kasih sayang mereka tidak hilang dengan kebencian. Mereka benci saya salah, tapi ketika mereka memaafkan salah saya, itu berarti kasih sayang mereka tidak hilang dengan kebencian mereka. Maka agama mengatakan maafkanlah, maafkanlah, maafkanlah. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Maafkanlah orang yang bersalah. Tidakkah kalian ingin dimaafkan Allah? Baik. Alasan yang kedua, kenapa dalam surat Thaha tadi disebutkan Ar-Rahman bersamaan dengan Arash? Alasan yang kedua, Arash adalah makhluk Allah yang paling besar. Ia disebutkan bersamaan dengan sifat yang paling luas, yaitu Ar-Rahman, di mana Allah menciptakan 100 rahmat. Satu rahmat di antaranya dapat memenuhi langit dan bumi, dan hanya satu di antaranya yang diturunkan di bumi. Maksudnya begini, makhluk yang paling besar, paling luas adalah Arash. Arash makhluk yang paling besar, paling luas. Pertanyaannya, apa sifat Allah yang paling luas? Jawabannya Ar-Rahman. Maka dalam surat Thaha tadi disebutkan Ar-Rahman bersamaan dengan penyebutan Arash supaya matching, supaya sesuai. Karena Rahman adalah sifat yang paling luas, dan Ar-Rahman dan Arash adalah makhluk yang paling luas. Sehingga Allah menyebutkan sifat yang paling luas bersamaan dengan makhluk yang paling luas. Jadi cocok. Jadi pas. Allah sebutkan sifat yang paling luas bersamaan dengan makhluk yang paling besar. Cocok. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Azza wa Jalla memiliki 100 kasih sayang. Allah memiliki 100 kasih sayang. Semua kasih sayang hari ini di langit dan di bumi ini hanya satu. Semenjak Allah ciptakan bumi, sampai nanti bumi dan langit dihancurkan dengan kiamat, kasih sayang di langit dan di bumi dari dulu sampai kiamat hanya satu kasih sayang. Di mana 99 lagi? 99 lagi akan Anda dapatkan di surga insya Allah. Oleh sebab itulah Allah sebutkan surga itu dengan rahmat. Kenapa? Karena 99 kasih sayang Allah akan ditumpahkan di dalam surga. Allah berfirman dalam Al-Quran, ayat terakhir surat Al-Insan, yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Allah akan memasukkan orang-orang yang ia kehendaki ke dalam rahmat. Yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah surga. Kenapa Allah sebutkan surga dengan rahmat?
Karena di dalam surgalah 99 kasih sayang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bayangkan, satu kasih sayang Allah saja sekarang Anda sudah melihat betapa indahnya dunia ini. Betapa indahnya senyum ketika ada yang, betapa indahnya hubungan, betapa indahnya dunia ini. Padahal kasih sayang Allah hanya satu saat ini. Dari dulu sampai kiamat, di langit dan di bumi hanya ada satu kasih sayang Allah. Namun kita telah melihat keindahan yang luar biasa. Lantas bagaimana indahnya surga dengan 99 kasih sayang Allah Azza wa Jalla? Jadi tidak ada salahnya Anda banyak kehilangan untuk dapatkan surga. Tetapi sebuah kelemahan berpikir bahwa Anda mendapatkan segala-galanya untuk kehilangan surga. Enggak ada salahnya Anda kehilangan banyak hal untuk mendapatkan surga, enggak salah. Yang salah kalau Anda dapatkan segala-galanya tapi Anda kehilangan surga. Ya. Dapatkan uang, dapatkan jabatan tapi Anda kehilangan surga. Itu tragedi. Tapi bahwa Anda kehilangan uang, Anda kehilangan jabatan, namun Anda dapatkan surga, maka orang-orang beriman berkorban dengan segala yang murah dan dengan segala yang mahal untuk dapatkan surga. Apa yang membuat orang-orang beriman itu nggak pernah berat hati memaafkan? Nggak pernah ada dendam mereka. Karena mereka ingin surga. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Ta'ala, poin yang keempat, Allah Ta'ala mewajibkan bagi dirinya sifat kasih sayang. Padahal dialah yang maha memerintah dan maha melarang. Tidak ada yang memerintahnya di hadapan hamba-hambanya. Apakah ada yang bisa memerintah Allah? Enggak. Sehingga tidak ada yang mewajibkan apapun kepada Allah. Namun Allah mewajibkan dirinya. Apa yang Allah wajibkan atas dirinya? Allah wajibkan atas dirinya untuk menyayangi. Perhatikan surat Al-An'am ayat 54. Allah berfirman, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Rabb kalian telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Allah tetapkan atas dirinya, Allah wajibkan atas dirinya kasih sayang. Jadi kalau Allah mewajibkan dirinya untuk menyayangi, dan kasih sayang Allah itu maha luas, maka jangan lagi Anda melihat musibah bukan kasih sayang. Jangan lagi Anda melihat ujian bukan kasih sayang. Karena sebagian orang ketika diuji oleh Allah, mereka lupa bahwa Allah maha penyayang. Mereka enggak lagi sadar Allah maha penyayang karena ujian. Allah uji dengan sakit sampai mereka lupa bahwa Allah maha penyayang. Jadi apapun ujian hidup, seberat apapun dan sesakit apapun, jangan sampai kemudian Anda lupa bahwa Allah maha penyayang. Jemaah sekalian, oleh karena Allah mewajibkan dirinya untuk menyayangi, maka Allah Subhanahu wa taala innama al-usri yusra. Karena Allah maha penyayang, maka di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Maka Anda nggak boleh putus asa dengan satu kesulitan. Karena tidak ada kesulitan melainkan di balik itu akan ada kemudahan. Kenapa? Itulah Ar-Rahman. Oleh karena Allah Ar-Rahman, maka bersamaan dengan kesulitan selalu ada kemudahan. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, maka Allah Azza wa Jalla tidak pernah menciptakan keburukan 100%. Ada keburukan tapi pasti ada hikmah. Ada musibah tapi pasti ada hikmah. Anda kehilangan, iya, kejadian yang sangat buruk.
Nggak ada kejadian yang buruk 100%. Karena di balik semuanya ada hikmah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Maka tidak satu pun kejadian yang buruk 100%. Karena setiap kejadian yang buruk, di balik itu tetap ada hikmah yang indah. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahman. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, maka Allah jadikan kebutuhan sebagian kita adalah kebutuhan orang lain juga. Orang-orang miskin butuh uang, dan orang-orang kaya butuh tenaga. Allah jadikan kebutuhan orang miskin terletak pada kebutuhan orang kaya. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahman. Karena Allah Ar-Rahman. Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala mengatakan, perhatikan nasi dalam genggaman sebelum masuk ke dalam mulut. Satu suap nasi dalam genggaman Anda, pernahkah Anda tahu berapa puluh orang terlibat dalam sesuap nasi itu? Berapa petani yang bertani? Berapa karyawan yang membuat pupuk? Berapa karyawan yang membuat karung? Ada lagi sopir dan kernet yang mengangkut dari Jawa sampai ke pasar induk. Sampai di pasar induk kemudian ada pedagang eceran. Besok paginya Anda buka rumah, ternyata semuanya sudah ada di depan rumah. Satu suap nasi dalam genggaman Anda, ternyata terdapat tenaga puluhan orang. Bukankah ini kasih sayang Allah Azza wa Jalla? Malam hari jam 3 Anda sedang tidur pulas. Anda tidur pulas dari jam 10 sampai jam 3. Apakah Anda sadar di balik tidur Anda ada orang yang bekerja, tidak tidur semalaman, agar esok pagi di depan rumah Anda ada ikan cuek, agar esok pagi di depan rumah Anda ada sayur. Di dalam tidur Anda itu nelayan dari pantai utara mengirimkan ikan ke pasar induk. Lalu datang pedagang-pedagang eceran. Esok pagi Anda bukakan rumah, ikan sayur. Anda tahu ikan ini, sayur ini ada di rumah Anda. Dan semalam berapa banyak orang yang gak tidur agar semua ini ada di depan Anda. Apa ini? Ini adalah Ar-Rahman. Ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerima kebaikan sekecil apapun lalu melipat gandakannya. Dan Allah mengampuni dosa sebesar apapun lalu menghapuskannya. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahman. Saya ulangi, oleh karena Allah Ar-Rahman, maka Allah terima kebaikan sekecil apapun kemudian melipat gandakannya. Lalu Allah mengampuni dosa sebesar apapun kemudian menghapuskannya. Sampai-sampai sejumlah orang di depan Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kepada mereka catatan amal. Mereka berpikir akan menemukan kehancuran karena dosa yang sangat banyak. Begitu mereka melihat catatan amal, ternyata banyak sekali dosa yang gak tercatat. Mereka bertanya, ya Allah, kami punya kesalahan A, kesalahan B, kesalahan C, dan kami tidak menemukannya. Allah berfirman, satartuha lakum fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Dosa-dosa yang tidak tercatat, bukankah di dunia aku menutupi dan merahasiakannya sehingga tidak ada yang tahu, dan hari ini aku ampuni. Sehingga ulama-ulama kita mengatakan, semua dosa Anda yang dirahasiakan Allah di dunia sehingga tidak ada yang tahu, insya Allah itu akan diampuni di akhirat. Semua dosa Anda di dunia yang ditutupi dan dirahasiakan oleh Allah sehingga tidak ada yang tahu, ini ciri-ciri dosa yang akan diampuni di akhirat.
Berdasarkan hadis ini, Nabi bersabda, "Satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum." Bukankah dosa-dosa itu di dunia kututupi, kurahasiakan sehingga tidak ada yang tahu? Maka hari ini dosa-dosa itu kuampuni. Anda perlu jujur, tapi soal dosa kejujuran cukup di depan Allah Azza wa Jalla. Banyak orang-orang yang mau menikah, anak gadis, anak muda, nggak paham arti kejujuran, akhirnya ngaku saja, kita mau menikah tapi saya mau terus terang begini. Keterus terangan Anda dengan dosa dinamakan taubat. Taubat itu adalah ibadah. Ibadah itu tidak boleh di depan manusia, hanya di depan Allah. Agama kita Islam bukan Kristen. Orang Kristen melakukan pengakuan tobat, pengakuan dosa di depan pendeta. Dan kita Muslim di mana melakukan pengakuan dosa? Pengakuan dosa kita di depan Allah Azza wa Jalla. Maka Anda enggak dibenarkan jujur, sorry ya, saya waktu gadis pernah begini. Dosa Anda antara Anda dengan Allah Azza wa Jalla, rahasia tidak perlu orang tahu. Ada seorang laki-laki bernama Abul Yusur. Suatu hari ada seorang wanita penjual korma melewati rumah kediaman Abul Yusur. Akhirnya dia mengajak wanita penjual korma itu masuk rumah. Sesampai di dalam rumah, barulah wanita itu sadar bahwa laki-laki ini ternyata memiliki dua target. Target korma dan target hawa nafsu. Maka Abul Yusur ini melakukan segala-galanya terhadap wanita ini kecuali zina. Yang bisa dipegang, yang bisa dihirup, semua telah dia lakukan. Tapi setelah itu dia menyesal. Bersamaan dengan penyesalan itu masuk waktu asar. Tidak tahan dengan penyesalan. Inilah orang-orang beriman. Orang-orang beriman berdosa, tapi dengan hati yang menyesal. Orang-orang munafik berdosa dengan hati yang puas. Kalau Anda orang yang beriman, Anda bukan malaikat, bukan? Tapi Anda orang yang beriman. Orang-orang yang beriman berdosa namun dengan hati yang menyesal. Adapun orang-orang munafik berdosa dengan hati yang bangga, dengan hati yang puas. Usai melakukan perbuatan-perbuatan tak senonoh itu, Abul Yusur ini menyesal luar biasa. Akhirnya dia pergi ke masjid Nabi. Sampai di masjid ini yang kita jelaskan, dia berjumpa dengan Abu Bakar. Beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, aku telah melakukan begini dengan seorang wanita. Apakah saya diampuni oleh Allah? Abu Bakar mengatakan, dosamu itu tidak ada yang tahu. Tapi kau bicara sehingga aku tahu. Kenapa engkau tidak rahasiakan saja lalu engkau bertaubat? Laki-laki ini tidak puas dengan jawaban Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka dia berjumpa dengan Umar. Beliau mengatakan, wahai Umar, saya telah melakukan A, B, dan C dengan seorang wanita. Kira-kira saya diampuni Allah tidak? Umar radhiyallahu anhu marah dengan jawaban yang sama. Beliau mengatakan, Masya Allah, dosa yang ditutupi oleh Allah sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah. Lalu mulutmu bicara hingga aku tahu. Tutupi dosamu dan taubatlah kepada Allah. Laki-laki ini tetap tidak puas dengan jawaban Umar. Akhirnya ia menjumpai Rasulullah SAW yang saat itu baru selesai sholat asar. Ya Rasulullah, aku melakukan begini. Rasulullah SAW diam dan turunlah ayat.
Ayat ini menjawab laki-laki tadi. Wa aqimis salah tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Jalankanlah salat di dua tepi siang dan di malam hari, karena sesungguhnya kebaikan menghapuskan keburukan. Turunlah ayat ini kepada Nabi. Setelah itu Nabi berkata, "Aina rajul?" Mana laki-laki yang tadi? Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku di sini." Rasulullah SAW bersabda, "Hal shallaital asra ma'ana?" Tadi kau ikut salat asar bersama kami? Laki-laki ini mengatakan, "Iya, saya ikut salat asar. Saya bermakmum dengan Anda." Nabi SAW bersabda, "Idhhab faqad ghafarallahu lak." Pulanglah, Allah telah mengampuni. Pulanglah, Allah telah mengampuni. Maka Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Orang yang paling mudah berputus asa adalah orang yang banyak dosa. Dan kadang-kadang orang-orang berdosa, subhanallah, sangat putus asa terhadap dosa-dosa mereka. Apa saya diampuni? Apa Allah mengampuni saya? Maka Anda tidak Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, Anda tidak menemukan ayat terlembut dalam Al-Quran lebih dari ayat-ayat ajakan bertaubat. Ayat yang mengajak sholat biasa aja. Ayat yang mengajak puasa biasa aja. Ayat-ayat terlembut dalam Al-Quran adalah ayat-ayat ajakan untuk bertaubat. Ambil contoh misalnya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah. Allah enggak memanggil Anda wahai orang-orang yang berdosa, taubatlah kepada, enggak. Allah tahu Anda berdosa, Allah tahu Anda penuh noda, namun Allah mengajak Anda berdosa dan panggilan Allah untuk Anda, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu." Wahai orang-orang beriman, taubatlah. Allahu Akbar. Mestinya Allah mengatakan, "Wahai engkau yang banyak dosa, taubatlah." Tidak. Ar-Rahman tidak memanggil Anda dengan julukan yang real tentang Anda. Tapi Allah memanggil Anda dengan julukan terbaik, dengan panggilan terbaik. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah." Taubatlah kepada Allah. Anda lihat dalam surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Wahai Muhammad, kabarkan kepada semua hambaku. Jangan sampai tidak ada yang tahu. Kabarkan kepada semua hambaku, anni anal ghafurur rahim, bahwa akulah yang maha pengampun, bahwa akulah yang tetap maha penyayang. Lalu dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," Muhammad katakan kepada hamba-hambaku, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Wahai kalian hamba-hamba yang telah melampaui batas. Kalian melampaui batas dengan zina, kalian melampaui batas dengan riba dan rentenir, kalian melampaui batas dengan ghibah, kalian melampaui batas dengan dendam. Apapun kejahatan melampaui batas itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La taqnatu min rahmatillah." Jangan kalian putus asa dengan kasih sayang Allah. Jadi Allah berfirman, dengan dosamu sebesar apapun jangan kasih sayang jangan putus asa dengan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Jangan putus asa dengan kasih sayang Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa jami'an, semuanya. Ulama-ulama kita mengatakan kata jami'an ini seharusnya ditulis dengan emas. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa jami'an, semuanya. Enggak ada yang tidak diampuni oleh Allah. Ya Allah, saya seorang anak yang durhaka. Yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah ampuni dosa semuanya.
Saya seorang tetangga yang sering nyakitin tetangga. Allah ampuni dosa semuanya. Semuanya. Masuk kedurhakaan seorang anak, masuk kejahatan seorang pedagang, masuk kejahatan seorang rentenir. Yang penting Anda bertaubat di depan Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, poin kedua dari bawah halaman 22, sebagian ulama membagi rahmat Allah menjadi dua, yaitu rahmat yang khusus bagi orang-orang beriman dan rahmat yang umum mencakup orang-orang yang baik. Allahu Akbar. Ibu yang saya hormati, Anda lihat rezeki di tangan orang kafir, itu kasih sayang Allah. Tapi rezeki itu kasih sayang umum. Ada di tangan Anda, ada di tangan orang kafir. Kesehatan. Kesehatan ini mahkota di atas kepala Anda, tapi juga mahkota di atas kepala orang-orang kafir. Maka kesehatan ini adalah kasih sayang umum. Kekayaan. Anda lihat kekayaan itu di tangan orang beriman, tapi mungkin Anda melihat kekayaan lebih banyak ada di tangan orang-orang kafir. Karena kekayaan itu adalah kasih sayang umum. Tetapi Allah Azza wa Jalla menyayangi Anda dengan kasih sayang khusus. Allah pilih Anda untuk beriman. Allah pilih Anda untuk menjalankan salat. Allah pilih Anda untuk istiqamah zikir pagi, zikir petang. Allah pilih Anda tengah malam untuk melakukan tahajud. Allah pilih Anda saat ini hadir dalam kajian. Semua ibadah dan kebaikan adalah kasih sayang khusus untuk Anda. Ingat, kasih sayang umum itu tidak membuka pintu surga. Yang membuka pintu surga adalah kasih sayang khusus. Salat adalah kasih sayang khusus. Kalau Allah menyayangi Anda dan memberikan salat untuk Anda, berarti kemungkinan akan terbuka pintu surga untuk Anda yang bernama pintu salat. Puasa adalah kasih sayang khusus. Kalau Allah berikan Anda puasa, kemungkinan akan terbuka untuk Anda pintu surga, namanya pintu Ar-Rayyan. Berbakti kepada orang tua adalah kasih sayang khusus. Kalau Allah berikan Anda pintu berbakti kepada orang tua, berarti terbuka untuk Anda pintu surga yang bernama pintu birrul walidain. Jadi jamaah sekalian, tidak usah terlalu kecil hati kekayaan di tangan mereka. Karena yang terpenting untuk Anda adalah kasih sayang di mana pintu-pintu surga terbuka untuk Anda. Ya, kekayaan ini di tangan orang kafir, tapi kekayaan itu tidak membuka pintu surga. Tapi di tangan Anda ada ibadah. Allah berikan Anda salat, Allah berikan Anda puasa, Allah berikan Anda zakat, Allah berikan Anda tilawah. Makanya jamaah sekalian, renungkan. Kalau Anda melihat seseorang sungguh-sungguh beribadah, dan ternyata kesungguhan ibadah itu tidak diberikan Allah untuk Anda, hati-hatilah. Hati-hatilah. Seandainya Anda orang yang ingin diperjalankan oleh Allah menuju surga, akan Allah penuhi Anda dengan ibadah. Tapi ternyata hanya satu, hanya dua, hanya tiga ibadah yang Allah berikan. Maka berapa besar kasih sayang Allah untuk Anda? Kasih sayang khusus? Jawabannya, seberapa banyak ibadah-ibadah yang Allah pilihkan untuk Anda. Maka doa terbaik Anda di depan Allah, mintalah ibadah kepada Allah. Ya Allah, berikan aku Al-Quran. Ya Allah, berikan aku lidah yang selalu berzikir. Ya Allah, berikan aku hati yang selalu bersyukur. Ya Allah, selalu bahagiakan hatiku dengan salat. Kalau Anda minta uang, kalau Anda minta sehat, kalau Anda minta selamat, lantas kenapa Anda tidak minta salat, tidak minta tahajud, tidak minta duha, tidak minta sedekah? Semua yang Anda inginkan di tangan Allah akan Anda dapatkan dengan doa. Semua keinginan Anda di tangan Allah. Dan tidak ada keinginan Anda di tangan manusia. Keinginan Anda semuanya di tangan Allah dan Anda akan mendapatkannya dengan doa. Maka doa terbaik Anda adalah meminta kasih sayang khusus. Yaitu salat, yaitu puasa, ibadah secara umum.
Jemaah sekalian yang saya hormati, sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah akan kita sambung halaman 23 pada pertemuan yang akan datang. Ada sebagian jamaah kita yang berhalangan hadir karena sakit. Ya, kita berdoa agar Allah Azza wa Jalla mengembalikan sehat mereka dengan cepat, kemudian dengan kesehatan yang sempurna sehingga tidak sedikit pun sakit yang tersisa. Ya, barangkali ada pertanyaan? Iya, tafadhol, silakan. Ya, Waalaikumsalam. Aslinya kezaliman kepada manusia kita harus minta maaf. Tapi tidak berarti kalau kita nggak minta maaf lantas tidak diampuni oleh Allah. Ya, terkadang Allah berikan ampunan yang sangat besar sampai kezaliman pun diampuni oleh Allah. Saya sampaikan Anda dua hadis. Hadis yang pertama diriwayatkan Imam At-Tabarani dan lain-lain. Hadis ini hadis yang sahih. Suatu hari Nabi SAW sedang duduk di masjid bersama para sahabat. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat tua, membungkuk dan dadanya nyaris menyentuh lututnya saking bungkuknya. Kelopak matanya pun terjatuh menutupi matanya sehingga menyulitkannya untuk melihat. Coba bayangkan laki-laki seperti ini berjalan perlahan-lahan dengan tongkat sampai akhirnya di depan Nabi SAW. Apa pertanyaan yang disampaikan laki-laki yang sangat tua ini? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, seorang laki-laki sepanjang hayat penuh dengan dosa. Tidak ada dosa kecil dan besar, melainkan semuanya telah sempurna dilakukan oleh laki-laki itu. Dan sekiranya dosa laki-laki tersebut dibagi-bagikan kepada semua penghuni dunia, itu sudah cukup untuk dunia dikiamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya Rasulullah, apakah laki-laki itu diampuni oleh Allah? Kata Nabi SAW, kamu sudah Islam belum? Hal aslamta? Laki-laki ini mengatakan, saya telah Islam. Tapi asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Kalau kau telah Islam, maka Islam menghapuskan dosamu. Laki-laki ini bertanya, ya Rasulullah, wa ghadarati wa fajarati, bagaimana dengan pengkhianatan dan kezalimanku kepada manusia? Kata Nabi SAW, wa ghadaratuka wa fajaratuka, termasuk pengkhianatan dan kezalimanmu pun diampuni oleh Allah dengan Islam. Ini hadis yang sangat luar biasa. Yang terpenting Anda mati sebagai muslim. Menjadi muslim ini yang susah. Karena rata-rata yang mengaku muslim itu munafik. Anda muslim enggak? Tapi dusta Anda kan belum berhenti juga. Anda muslim tapi kan janji Anda selalu enggak tepat. Anda muslim enggak? Tapi ketika Anda bermusuhan selalu berlebihan. Padahal kata Nabi kita, bermusuhan lalu berlebihan itu orang-orang munafik. Yang terpenting, kalau memang Anda wafat sebagai muslim yang murni, muslim yang bersih dari kemunafikan,
Islam yang bersih dari kemunafikan ini akan menghapus segala dosa yang berlalu, termasuk dosa pengkhianatan dan kezaliman kepada manusia. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Yang pertama diriwayatkan Imam Tabrani. Hadis kedua diriwayatkan oleh Imam Hakim. Hadis yang kedua ini dikhilafiahkan sahih atau tidak, tapi maknanya sahih. Allah nanti pada hari kiamat, kata Nabi SAW, mempertemukan dua orang. Yang satu zalim, yang satu dizalimi. Yang satu zalim dan yang satu dizalimi. Rupa-rupanya yang dizalimi menuntut di depan Allah agar yang berlaku zalim ini membayar kezaliman. Allahu Akbar. Jemaah sekalian, hati-hati dengan zalim. Korban-korban kezaliman itu tidak mau lagi dibayar dengan pukul, tapi mereka mau membayar kezaliman Anda dengan amal. Misalnya Anda sakiti seseorang, bertemu di depan Allah, Allah bertanya, kamu korban? Iya. Apa keadilan yang kau inginkan? Saya ingin sholatnya selama 5 tahun buat saya. Apa enggak habis? Datang lagi orang yang Anda zalimi yang kedua, Allah bertanya, keadilan apa yang kau inginkan? Ya Allah, aku ingin salatnya selama 30 tahun buat saya karena di sini sakit sekali. Kebaikan Anda enggak tersisa lagi, tapi kezaliman masih ada. Allah berfirman lagi, keadilan apa yang kau inginkan? Ya Allah, kalau amalnya enggak ada, baiklah, dosaku selama 20 tahun untuk dia. La haula wala quwata illa billah. Hati dengan kezaliman. Subhanallah, orang yang paling malang adalah seseorang yang zalim dan orang yang telah dizalimi telah wafat. Artinya orang yang harusnya memaafkan Anda telah wafat. Maafnya surga bagi Anda, dan dia yang seharusnya memaafkan itu sudah pergi. Bagaimana pintu surga akan terbuka? Baiklah. Dalam hadis riwayat Imam Hakim, bertemulah dua orang tersangka dan korban kezaliman. Allah bertanya kepada korban, kau tidak memaafkan dia? Si korban mengatakan tidak. Maka Allah Azza wa Jalla memperlihatkan dua istana. Istana emas. Sebanyak dua istana yang sangat luar biasa. Tiba-tiba korban zalim ini mengatakan, ya Allah, itu istana emas buat siapa? Allah berfirman, itu untuk seseorang yang memaafkan orang lain. Akhirnya orang zalim ini mengatakan, ya Allah, saya maafkan dia. Lalu Allah berfirman, kalau begitu masuk surga kalian bersama. Yang satu buat kamu, yang satu buat kamu. Jadi, bisa jadi Islam dan taubat yang sungguh-sungguh menghapuskan kezaliman itu. Atau yang kedua, nanti pada hari kiamat, Allah yang maha penyayang melakukan apa yang tersebut dalam hadis ini sehingga terjadi maaf memaafkan. Anda jangan berpikir di hari kiamat tak ada lagi maaf memaafkan. Antara sesama kafir munafik memang tidak ada. Tetapi antara sesama orang beriman, Allahu Akbar. Hadis yang sangat luar biasa agar Anda jangan main-main dengan orang yang betul-betul beriman. Kata Nabi SAW, laisa ahadun ashaddu munasyadatan indallahi minal mu'min ala akhihi yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, tidak ada doa, tidak ada permintaan yang bersikeras di depan Allah kecuali permintaan seorang mukmin untuk keselamatan saudaranya dari neraka. Biasanya orang berdoa di depan Allah tuh meminta biasa, kecuali di hari kiamat. Orang-orang yang beriman meminta kepada Allah dengan bersikeras. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak ada doa yang bersikeras di depan Allah kecuali doa orang beriman di depan Allah pada hari kiamat untuk keselamatan saudara mereka dari neraka. Ya Allah, si fulan, dia di neraka, ya Allah selamatkan dia.
Dulu kita salat bersama, dulu kita puasa bersama, dulu kita buka bersama. Orang-orang yang beriman bersikeras di depan Allah sampai akhirnya orang-orang saudara-saudara mereka dilepaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Entah siapa orang mukmin yang nanti bersikeras di depan Allah agar Anda selamat. Sekali lagi, entah siapa orang beriman yang nanti bersikeras di depan Allah agar Anda selamat. Maka jangan sakiti orang-orang beriman. Jangan sakiti orang-orang beriman. Maka saya katakan sekali, ini hadis sahih, kata Nabi SAW, tidak pernah seorang mukmin berdoa bersikeras di depan Allah kecuali ketika seorang mukmin pada hari kiamat bersikeras berdoa di depan Allah untuk keselamatan saudara mereka dari neraka. Wallahu a'lam. Bagaimana berdoa untuk minta pengampunan atas dosa dan minta lapang rezeki? Apakah doanya satu persatu dengan menyebut Asmaul Husna atau apakah dapat doa dengan menyebut Asmaul Husna sekaligus Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ghafur, Ar-Razzaq? Kalau untuk minta ampunan Anda sebutkan Allahumma ya Ghafur, Allahumma ya Ghafur. Anda minta rezeki, Anda minta Allahumma ya Razzaq. Ya, Allahumma ya Ghafur, ya Razzaq, ya Rahman. Itu semuanya tepat. Itu semuanya tepat. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana menyatakan kembali pengurus DKM yang terjadi akibat perbedaan pendapat terkait kebijakan yang harus bermasker saat sholat dan selama berada di dalam masjid agar pengurus bisa kompak bersatu kembali? Oh, itu musibah lebih besar daripada musibah corona. Corona ini musibah, oke? Tapi DKM lalu beda pendapat, itu lebih besar lagi tuh. Musibah corona itu nggak ada dosanya. Tapi kalau musibah beda pendapat ada permusuhan dan ada dosanya. Nah, lantas bagaimana? Titik tengahnya ya pemerintah. Itu titik tengahnya. Kalau memang pemerintah mengatakan bermasker, ya itulah titik tengah. Nah, kalau pemerintah ini bukan titik tengah, siapa lagi yang menjadi titik tengah? Maka dalam agama kita ada undang-undang hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah itu menghapus perbedaan. Nah, kalau perbedaan ini tidak dihapuskan, padahal pemerintah sudah memberikan keputusan, itu keliru. Kecuali kalau memang nggak dipersoalkan, ya. Kalau di masjid di samping rumah saya biasa aja, mau masker silakan, mau nggak masker silakan juga. Tapi ketika kita sudah berbeda pendapat, tidak lagi ada lapang dada, yang satu nggak lapang dada dengan yang lain. Kalau kita beda pendapat seperti ini, kita sudah bersengketa seperti ini, maka jalan keluarnya kembali kepada keputusan pemerintah. Nah, wallahu ta'ala alam. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.